Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Su'ad Muhammad, wanita muslim dengan niqab di tempat paling Islamofobia di Inggris. Seorang wanita muslim yang tinggal di tempat paling Islamofobia di Inggris bercerita tentang ketakutannya pergi keluar dengan mengenakan niqab. Su'ad Muhammad, 47 tahun, mengungkapkan setiap hari ia dilecehkan secara verbal dan seorang pemuda pernah mencoba membakar cadarnya tahun lalu. Melansir The Mirror pada Sabtu tanggal 2 bulan 10 2021, Su'ad tinggal di wilayah Westminster, London yang memiliki jumlah tindakan kebencian Islam tertinggi di ibu kota. Ibu tiga anak ini disebut sebagai pengantin ISIS dan istri Osama bin Laden saat berada di depan umum. Picu rasisme dan kebencian Su'ad yang lahir di Westminster mengatakan kepada The Mirror sangat tidak aman untuk tinggal di sini. Saya merasa cemas setiap kali saya pergi keluar. Selama bertahun-tahun saya mengenakan niqab, akhir-akhir ini adalah yang terburuk yang pernah ada, ujar Su'ad. Saya tidak bisa pergi ke Mayfair sendiri. Saya harus ditemani karena takut diserang, ucap wanita muslim ini. Tahun lalu saya berada di dek atas bus di Harrow Road dan beberapa orang di belakang saya mencoba membakar niqab saya dengan korek api, ungkapnya. Saya mendengar bunyi klik dari pemetik api dan menyadari apa yang terjadi. Mereka membakarnya sedikit. Saya berbalik dan berkata, "Apa yang Anda pikir Anda lakukan?" Mereka terkejut ketika saya memiliki aksen Inggris, ungkapnya. Mereka menjadi agresif dan saya harus turun dari bis, ucapnya. Wanita berniqab ini mengatakan pelecehan terus-menerus telah membuatnya merasa seperti ditolak masyarakat. Bahkan wanita muslim ini pernah menerima serangan Islamofobia dari preman yang mencap sebagai pengantin ISIS di depan umum karena niqabnya. Suatu hari ia juga pernah dipanggil oleh seorang penumpang bis sebagai istri Osama bin Laden dan menuduhnya sebagai pelaku bom bunuh diri. Tindakan Islamofobia itu terjadi saat wanita muslim ini naik bis. Tiba-tiba ada yang berseru dari belakang dan berkata kepada sopir bis, "Hentikan bus dan dia akan meledakkannya." Dia bercerita bahwa ada seorang pria di bis itu berkata, "Anda akan meledakkannya kapan saja," dan mengatakan kepada orang-orang bahwa saya adalah istri Osama bin Laden. Saya harus turun dari bis, sopirnya pun tidak melakukan apa-apa, terangnya. Su'ad mengatakan bahwa insiden itu ia alami di 70 bis di Bywater, Westminster pada awal 2021. Insiden Islamofobia yang menjengkelkan lainnya pernah dialami wanita muslim ini ketika mencoba menaik bis di Edward Road, Westminster pada Januari 2019. Saya ingin bertanya sesuatu tentang perjalanan saya kepada seorang, tetapi dia tidak ingin berbicara dengan saya, ujarnya tentang seorang penumpang wanita di bis itu. Dia berkata, "Saya tidak ingin berbicara dengan Anda karena hal kotor di wajah Anda." Saya berkata, "Bisakah Anda mengulanginya lagi?" Dia mengulanginya lagi. Saya mengatakan itu rasis dan dia berkata, "Saya tidak peduli," ungkap wanita tiga anak itu. Pengemudi kemudian menyuruhnya turun dari bis dan menutup pintu saat dia pergi. Diperlakukan tidak adil, wanita berniqab ini melaporkan insiden Islamofobia yang ia alami ke polisi. Polisi mencatatnya, tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Dalam insiden mengejutkan lainnya, pada 2020, saat ia dan teman wanitanya yang berniqab juga berbelanja di Mayfair,
Tiba-tiba ada seorang pria berusaha menusuk para wanita bernikob itu. Dia bilang dia akan menikam kami di mispi kami dan memanggil kami dengan bahasa kotor. Dia memberitahu kami, lebih baik singkirkan kotoran itu di wajahmu, ungkapnya. Kebetulan saat itu di jalan terdapat mobil polisi yang lewat. Mereka pun segera meminta pertolongan. Lalu pelaku dibawa ke pengadilan dan diadili. Polisi menelepon dan memberitahu kami, ucapnya. Namun Suad lama-lama berhenti melaporkan insiden Islamofobia yang ia alami kepada polisi, karena hal itu saking seringnya terjadi. Jika saya terus melaporkan, saya akan memiliki arsip dan file dokumen terang wanita muslim itu. Suad mulai mengenakan niqab setelah menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran saat remaja di akhir tahun 1980-an. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika ya حبيب الله.